Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidul Akbar. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2022, angkatan 16, kelompok 3, instansi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Unit kerja saya adalah Universitas Syahkuala, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Program Studi Budidaya Perairan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada mentor saya, Bu Siska Melisa SKL MSC yang telah berhadir, serta coach yang telah membimbing saya juga, eh, Pak Ferry May Hafnizal SHMH yang selalu membimbing saya. Terima kasih telah berhadir. Hari ini saya akan presentasikan rencana aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi RPS berbasis Project Based Learning atau disingkat PJBL di Program Studi Budidaya Perairan. Berikut biodata saya. Oke, baik. Karena saya adalah bekerja sebagai dosen, di mana dosen itu memiliki tugas menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu penelitian, pengabdian, dan pendidikan. Itu berdasarkan PP nomor 37 tahun 2009 dan UU Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Berdasarkan peraturan LAN RI nomor 1 tahun 2021 tentang pelaksanaan dasar calon pegawai negeri sipil, pada pasal 14 ayat 1 dijelaskan mengenai struktur kurikulum pelatihan dasar CPNS. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran agenda sikap dan perilaku bela negara. Yang kedua, agenda nilai-nilai dasar PNS. Yang ketiga, agenda kedudukan dan peran PNS dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, agenda habituasi. Oleh sebab itu, maka peserta Latsar CPNS diwajibkan untuk menyusun rancangan aktualisasi sesuai dengan isu yang terjadi di unit kerja yang berlandaskan nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Identifikasi isu di instansi saya bekerja, itu saya menemukan 3 isu yang memang terbaik, yang memang butuh untuk penyelesaian segera gitu. Sebenarnya banyak isu yang terdapat di prodi saya, namun 3 inilah isu yang terbaik. Itu yang pertama adalah belum optimalnya implementasi pembelajaran berbasis Project Based Learning (PJBL). Yang kedua adalah belum tersedianya panduan MBKM Riset Prodi Budidaya Perairan. Yang ketiga, belum optimalnya pengelolaan lanskap digital program studi. Untuk isu yang pertama, itu manajemen ASN yang sesuai adalah kompetensi manajerial, dengan Smart ASN adalah digital etik. Untuk isu yang kedua, manajemen ASN-nya kompetensi manajerial, dengan Smart ASN-nya digital skill. Dan yang terakhir, isu yang terakhir itu manajemen ASN tipe kinerja, dengan Smart ASN itu digital skill. Di mana dari ketiga isu ini, itu saya identifikasi menggunakan observasi dan wawancara, dan analisis dan pemecahannya itu untuk memilih isu terbaik dan core isu utama saya, itu menggunakan USG, Fishbone, dan GAP. Untuk analisis isu dari yang ketiga tadi, sebenarnya menimbulkan fokus masalah dan dampak yang cukup signifikan. Seperti isu yang pertama, belum optimalnya implementasi pembelajaran berbasis PJBL. Itu fokus masalahnya belum optimalnya RPS berbasis PJBL serta ketersediaan rubrik penilaian dan laporan presentasi akhir mahasiswa. Dampaknya itu adalah tidak lengkapnya dokumen capaian IKU nomor 7 sebagai upaya capaian 50% PJBL untuk PTN BLU, menurunnya nilai akreditasi program studi budidaya perairan serta Universitas Syahkuala. Untuk yang kedua, belum optimalnya pengelolaan lanskap digital program studi. Di sini saya lebih fokus kepada website prodi yang memang sudah tidak ada lagi gitu. Walaupun sebelumnya memang ada, cuman terjadi kehilangan akses sehingga tidak dapat diberdayakan kembali. Itu fokus masalahnya adalah website prodi budidaya perairan itu mengalami kehilangan akses sehingga seluruh data di dalamnya hilang. Yang mana kita tahu bahwa misalnya website ini sangat diperlukan saat akreditasi prodi, di mana dampaknya itu akreditasi prodi itu akan menurun karena beberapa arsip dan data-data lain yang ada di secara digitalisasi itu tidak tersedia. Kedua, daya saing prodi menurun karena kurangnya media promosi. Selain media Instagram, Facebook, website itu menjadi media yang sangat baik untuk promosi. Jumlah mahasiswa tidak maksimal, kontribusi dan kinerja dosen tidak terasip dengan baik secara digitalisasi. Pihak yang terdampak adalah dosen dan mahasiswa. Begitu juga dengan isu pertama, juga yang terdampak dosen dan mahasiswa. Terus yang terakhir adalah belum tersedianya panduan MBKM Riset Prodi Budidaya Perairan. Belum tersedia. Fokus masalahnya adalah belum tersedianya panduan konversi nilai MBKM. Selama ini pelaksanaan MBKM itu terkendala di konversi nilai dari program MBKM itu sendiri. Misalkan program MBKM riset, jadi belum ada kesepakatan baku bagaimana kita mengkonversi riset ini dengan mata kuliah yang sesuai. Jadi dampaknya itu adalah
kesulitan dalam melakukan konversi nilai. Yang kedua, mahasiswa menjadi kurang termotivasi untuk mengambil program MPKM karena kebingungan tadi akan bagaimana cara mengkonversi nilai tersebut. Dan dampaknya itu adalah dosen dan mahasiswa. Selanjutnya, untuk mendapatkan isu terbaik yang memang akan dilaksanakan pada aktualisasi ini, saya menggunakan teknik penapisan USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Teknik ini saya menggunakan angket yang saya ambil nilainya dari 5 corresponding, yaitu rekan dosen yang ada di program studi saya, dan hasilnya ditemukan bentuknya seperti ini. Artinya, belum optimalnya implementasi pembelajaran berbasis project based learning ini merupakan isu yang sangat urgensi dan memiliki peringkat yang satu. Untuk yang kedua adalah belum optimalnya pengelolaan lanskap digital program studi itu berada di peringkat kedua. Yang ketiga, belum tersedianya panduan MBKM riset prodi budidaya perairan ini berada pada tingkat ketiga. Sehingga untuk isu utama atau core isu utama yang akan saya laksanakan aktualisasi pada program ini adalah yaitu tentang belum optimalnya implementasi pembelajaran berbasis project based learning. Untuk mencari akar permasalahan dari isu yang sudah terpilih tadi, itu saya menggunakan analisis Fishbone. Nah, di mana pada Manpower, itu di sini permasalahannya adalah belum adanya tim penyusun RPS berbasis PJBL di tingkat program studi. Yang kedua adalah material, itu belum tersedianya rubrik penilaian yang digunakan dalam penerapan pembelajaran PJBL. Yang machine, yaitu belum adanya fasilitas pendukung penyusunan RPS berbasis PJBL. Yang keempat itu adalah metode, yaitu dosen belum paham cara penyusunan dan implementasi pembelajaran berbasis PJBL beserta laporannya. Measurement, yaitu evaluasi pembelajaran belum mendeskripsikan presentasi akhir project based learning, belum terlaksananya validasi terhadap RPS yang digunakan pada mata kuliah tertentu. Untuk yang terakhir, environment, yaitu RPS yang tersedia belum menggambarkan tahapan pembelajaran PJBL yang baik dan benar. Nah, dari ketujuh dampak tadi, dari 7 akar yang menyebabkan core utama tadi, itu saya gunakan gap analysis untuk menentukan gagasan kreatif, kira-kira saya harus ngapain untuk menyelesaikan semua core permasalahan tadi. Nah, jadi yang 7 dari Fishbone tadi yang di sebelah kiri yaitu kondisi saat ini. Jadi perlu adanya optimalisasi implementasi pembelajaran berbasis project listening PJBL, yang mana kondisi ideal yang kita inginkan adalah tersedianya rubrik penilaian kegiatan mahasiswa yang digunakan dalam proses PJBL, dosen memahami cara penyusunan dan implementasi RPS berbasis PJBL, beserta laporannya adanya tim penyusunan RPS berbasis PJBL di tingkat program studi, dan yang keempat adalah tersedianya fasilitas pendukung penyusunan RPS berbasis PJBL, di mana dari kondisi ini akan memberikan dampak bahwasanya tidak tercapainya misi USK poin 4 tentang menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan. Dan yang terakhir adalah tidak lengkapnya dokumen capaian IKU nomor 7 sebagai upaya capaian 50% PJBL untuk PTN BRU. Nah, sehingga gagasan kreatifnya itu optimalisasi RPS berbasis project based learning di program studi budidaya perairan. Nah, ini merupakan gagasan pemecahan isu tadi. Nah, selanjutnya untuk ruang lingkup aktualisasi, itu secara internalisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta nilai-nilai fungsi dan peran ASN, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Yang kedua, kegiatan akan dilaksanakan adalah kegiatan yang sesuai dengan rancangan aktualisasi yang telah dibuat, yaitu optimalisasi RPS berbasis project based learning di program studi budidaya perairan. Waktu pelaksanaan aktualisasi dibatasi dari tanggal 30 sampai 21 November. Nah, untuk matriks rancangan aktualisasinya, di sini ada 7 kegiatan. Ini saya tampilkan 2 dulu. Yang pertama, pada tahapan preliminary, itu melakukan pemetaan masalah terkait RPS berbasis project based learning di program studi budidaya perairan. Tahapan kegiatannya yaitu koordinasi dengan mentor dan ketua prodi, penandatanganan surat komitmen pelaksanaan aktualisasi, pengumpulan data dan dokumen terkait kurikulum prodi budidaya perairan, menganalisis RPS dari beberapa mata kuliah pada semester ganjil yang memang ini adalah semester sedang berjalan. Terus yang terakhir adalah memberikan laporan kegiatan awal kepada mentor. Dan outputnya kira-kira seperti ini, dokumentasi konsul, dokumentasi proses penandatanganan, dokumentasi kegiatan, dokumentasi proses analisis RPS, dokumentasi kegiatan, dan bukti laporan. Untuk kegiatan yang kedua, setelah saya melakukan preliminary, itu saya melakukan analisis kebutuhan. Kira-kira kebutuhan saya apa-apa saja untuk dapat melaksanakan atau mengeksekusi problema tadi, gitu. Jadi yang pertama, pastinya koordinasi dulu dengan mentor dan koordinator prodi, mencari berbagai referensi terkait. Sini kebetulan koordinator prodi saya adalah mentor saya sendiri. Jadi
Saya nulis seperti ini karena ada juga peserta lain yang mentornya berbeda dengan koordinator prodi, jadi saya tulis seperti ini. Mencari berbagai referensi terkait pembelajaran basis project listening, melakukan analisis kebutuhan, berkonsultasi dengan tim pakar. Jadi tim pakar di sini saya nanti akan berkonsultasi di LP3M dan juga di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Untuk outputnya adalah dokumentasi konsultasi, dokumentasi kegiatan mencari referensi, buktinya bukti referensi, dokumentasi proses analisis kebutuhan, buktinya hasil analisis kebutuhannya mungkin dalam bentuk notulensi atau file, dokumentasi konsultasi dengan tim pakar, ini mungkin dalam bentuk foto, notulensi juga. Selanjutnya merancang draft RPS setelah saya menemukan kebutuhan analisis tadi. Berbasis project based learning dengan tahapan kegiatan, koordinasi dengan mentor dan koordinator prodi, membuat draft RPS berbasis project based, membuat instrumen validasi RPS, konsultasi RPS dan instrumen validasi dengan mentor dan pakar, merevisi RPS dan instrumen validasi sesuai dengan arahan mentor dan pakar, terakhir adalah finalisasi RPS. Dan outputnya adalah dokumentasi konsultasi, dokumentasi draft RPS, instrumen validasi RPS, dokumentasi konsultasi, bukti notulensi, serta dokumentasi hasil revisi dan kegiatan finalisasi RPS. Untuk kegiatan yang keempat, setelah saya sudah memfinalisasi RPS hasil diskusi validasi terhadap pakar dan juga mentor, saya melaksanakan sosialisasi penyusunan RPS berbasis PJBL di program studi saya, di unit kerja saya, yaitu tahapan kegiatan yang pertama adalah koordinasi dengan mentor dan koordinator prodi, menyusun agenda kegiatan workshop, pembuatan spanduk, menentukan ruang pelaksanaan workshop. Di sini saya melaksanakannya secara offline, tidak online, melaksanakan kegiatan sosialisasi pembuatan RPS, melaksanakan kegiatan sosialisasi pembuatan rubrik penilaian. Jadi di sini peserta saya adalah dosen gitu. Untuk outputnya adalah dokumentasi konsultasi, pembuatan surat tugas, dokumentasi spanduk, dokumentasi surat ruang pelaksanaan workshop, dokumentasi kegiatan workshop, dokumentasi kegiatan workshop tentang pembuatan rubrik penilaian. Untuk yang kelima adalah pengecekan serta revisi draft RPS berbasis project based learning. Jadi di sini ketika selesai sosialisasi nanti saya akan mengecek semua hasil revisi RPS dari para dosen atau para peserta. Jadi yang pertama tetap saja saya harus berkonsultasi dulu dengan mentor, mengumpulkan draft RPS hasil revisi dari dosen, pengampu mata kuliah pada semester sedang berjalan, melakukan pengecekan terhadap RPS hasil revisi, memberikan komentar serta saran untuk perbaikan pada RPS yang belum sesuai dengan format PJBL. Dan di sini ada dokumentasi konsultasi, dokumentasi kegiatan wawancara, dokumentasi kegiatan pengecekan RPS hasil revisi, dokumentasi catatan komentar pada perbaikan RPS. Dan yang keenam adalah finalisasi RPS. Jadi setelah sudah direvisi, dicek, dan diberikan kembali ke dosen, kita melakukan finalisasi RPS beserta rubrik penilaiannya, yaitu koordinasi dengan mentor dulu, melakukan validasi RPS yang telah sesuai dengan format PJBL, pengesahan RPS basis PJBL oleh koordinator program studi budaya perairan. Di sini dokumentasi konsultasi, dokumentasi kegiatan validasi, serta bukti pengesahan RPS hasil revisi dan validasi dan dokumen. Nah, untuk yang terakhir adalah evaluasi kegiatan akhir. Itu tahapannya adalah koordinasi dengan mentor dulu. Yang kedua, pembuatan kuesioner kepuasan dosen melalui Google Form. Ini kan di akhir ya, tidak ada pra tadi, karena proses awal adalah kita melakukan workshop, kemudian melakukan finalisasi kuesioner, menyebarkan kuesioner, dan rekap hasil kuesioner. Dan di sini adalah outputnya dokumentasi konsultasi, dokumentasi instrumen evaluasi, dokumentasi finalisasi kuesioner, dokumentasi penyebaran kuesioner apakah lewat media sosial WA, terakhir rekap hasil kuesioner. Dan berikut ini adalah jadwal kegiatan aktualisasi. Di sini saya buat karena mulainya September tanggal 30. Untuk Oktober saya tidak tulis tanggal 1, 2, 3, 4, 5 karena tidak muat. Jadi saya tulis per 5 hari. Nah, jadi untuk di kegiatan pertama saya laksanakan di September dan Oktober untuk 10 hari pertama di Oktober. Untuk kegiatan kedua saya melaksanakannya di 10 hari 11 sampai tanggal 20 Oktober. Untuk kegiatan ketiga saya laksanakan di tanggal 16 sampai tanggal 31 Oktober. Untuk kegiatan keempat saya pada 5 hari terakhir Oktober. Untuk kegiatan kelima itu saya laksanakan tanggal 1 sampai 10 November maksud saya, maaf. Yang keenam adalah finalisasi RPS, itu saya laksanakan pada tanggal 10 sampai 21 November, dan evaluasi kegiatan akhir saya laksanakan sampai tanggal 16 sampai tanggal 21 November. Ya, itu saja dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.